Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Humas, ketemu lagi dengan saya Kompol Gandhi di acara podcast Polda Jatim. Rekan-rekan sekalian, hari ini Polres Pelabuhan Tanjung Perak merilis terkait dengan pengungkapan kasus pengangkutan satwa yang dilindungi oleh undang-undang ke wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Untuk tersangka satu orang atas nama inisial AS, 33 tahun, pekerjaan supir. Kemudian modus operandinya, tersangka ini sebagai sopir truk itu mengangkut barang-barang hewan yang dilindungi ini dari Kalimantan, Banjarmasin ke Tanjung Perak. Barang bukti yang kita sita, 4 ekor anakan kucing hutan, 1 ekor burung elang jenis black kite, 1 ekor bekantan dalam kondisi mati. Pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022, tim gabungan Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan karantina hewan mendapat informasi bahwa ada pengiriman hewan langka tersebut ke wilayah Pelabuhan Tanjung Perak. Kemudian berhasil kita amankan dan kita geledah truk tersebut, dan akhirnya kita dapati bahwa di dalam truk tersebut ada hewan-hewan yang dilindungi oleh undang-undang. Untuk tersangka yaitu pasal 40 Junto pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, di mana hukuman 5 tahun penjara dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Dan satu lagi pasal 88 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Di episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana Polres Tanjung Perak Surabaya bekerja sama dengan BKSDA Jawa Timur dan Balai Karantina Jawa Timur pada saat penangkapan pengiriman satwa liar yang berasal dari Kalimantan Selatan. Seperti apa beritanya? Mari kita berkenalan dengan narasumber yang telah hadir di studio podcast. Kali ini kita bersama dengan Bapak Kasat Reskrim. Selamat siang Bapak Kasat. Selamat siang Pak. Kemudian dari BKSDA Jawa Timur. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Ibu dari Balai Karantina Jawa Timur. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bapak. Mungkin bisa kita lepas maskernya karena kita sudah melalui protokol kesehatan dan agar Sobat Humas bisa melihat seperti apa proses kita berdialog, berdiskusi. Nah, sebelum kita mulai, mungkin ada baiknya kita berkenalan dengan beliau-beliau yang satu persatu. Baik, silakan Pak Kasat. Terima kasih Bapak Gandhi, kami izin perkenalan diri. Kami dengan AKP Gyadi Nugraha SIK, pangkat kami AKP, kami menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Ya, terima kasih. Monggo Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dodit Ari Guntoro dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur. Jawa Timur. Ya, monggo Ibu. Terima kasih Pak Gandhi. Saya Dr. Hewan Cici Sri Sukarse, Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya. Beberapa hari yang lalu di tanggal 4 Maret 2022, baru saja Polres Tanjung Perak Surabaya menggelar konferensi pers terkait penangkapan satwa liar yang dikirim dari Kalimantan Selatan. Mungkin dari Pak Kasat Reskrim, dari Bapak dan Ibu bisa memberikan informasi terkait pelaksanaannya. Monggo, persilakan. Kami jelaskan, jadi yang pertama kami adalah tim gabungan dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak, kemudian dari Balai Karantina Jawa Timur disertai dengan BKSDA Jawa Timur, kemudian juga didampingi oleh pemerhati satwa Indonesia. Kami melaksanakan pengungkapan terhadap pengiriman atau perdagangan atau pengangkutan satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang dari Kalimantan Selatan menuju ke wilayah hukum Jawa Timur. Yang pada awalnya kita mendapat informasi bahwasanya ada pengiriman satwa, kemudian kami melaksanakan penangkapan
terhadap tersangka AS ini di wilayah hukum Tanjung Perak. Kemudian setelah kami laksanakan penggeledahan, didapati bekantan pada malam itu masih kondisinya sebenarnya hidup, namun sudah lemas. Kami berikan pertolongan pertama, yakni memberikan susu, namun sudah tidak bisa masuk lagi. Kemudian kami dapati juga 4 anak kucing hutan. Pada saat itu masih hidup 4, namun pada perjalanan juga meninggal dunia 1 hewan. Kemudian 1 jenis elang itu masih dalam kondisi hidup sampai dengan saat ini. Dapat kami jelaskan juga, Sobat Humas, kami melaksanakan kegiatan ini juga sebenarnya sudah kesekian kalinya. Namun di dalam kegiatan yang terakhir ini sungguh teriris hati kami karena mendapati hewan yang bisa dikategorikan sudah terancam punah, bahkan mungkin nilainya tidak mencapai ribuan lagi jumlahnya sekarang, dan mungkin bisa kita cermati karena ini yang didapati adalah bayi, kemungkinan besar induknya juga sudah dibunuh. Ini menjadi perhatian kita bersama dan sungguh sangat ironi di tengah kehidupan kita berdampingan dengan alam, namun kita masih tega. Dengan teganya kita masih bisa mengirimkan bayi, kemudian yang kehidupan juga tidak sampai di sini. Itu. Kemudian kami beserta tim gabungan, kami juga tidak akan tinggal diam, tidak akan juga kita berhenti di sini. Kami akan terus melaksanakan dari hulu ke hilir, kita akan melakukan pengembangan penangkapan terhadap pengirimnya. Siapa pengirimnya? Siapapun pengirimnya di Kalimantan akan kita tangkap, dan kemudian siapa penerimanya. Karena kalau pengirimnya tidak kita tangkap, kegiatan di sana tidak akan berhenti. Akan dibilang tidak maksimal kita di sini karena hanya menangkap seorang kurir, gitu. Jadi pengirimnya pun kita harus bisa ungkap. Pengirim bahkan mungkin siapa yang mengambil dari hutan itu. Betul. Ya. Jadi pemburu, mungkin pengepul, ya. Mungkin setelah itu pengirim dan penerima kita harus tuntaskan betul. Ya. Memang butuh kerjasama dari semuanya. Kita di sini di wilayah Jawa Timur juga tidak mungkin bisa mengungkap itu tanpa juga nanti gabungan dari tim mungkin yang ada di Kalimantan Selatan. Baik, Pak Kasat, monggo, Bapak. Terima kasih, Pak Gandhi. Jadi kami menambahkan, jadi yang satwa-satwa yang tadi dirilis itu adalah semuanya merupakan jenis yang dilindungi berdasarkan PP nomor 108 tahun 2018, di mana jenis-jenis ini hanya endemik di sana, utamanya untuk yang bekantan. Yang ciri khas daerah ciri khasnya gitu, di Kalimantan di sana adalah bekantan. Ya. Memang kalau melihat disampaikan oleh Pak Kasat tadi, memang untuk pengambilannya memang pasti akan membunuh induknya. Jadi memang ini perlu istilahnya kerja bareng. Terus terang kami salah satu fungsi kami adalah untuk pengawasan pengendalian peredaran TSL. Jadi kalau untuk peredaran itu pasti kalau itu legal pasti harus ada dilengkapi dengan surat angkutnya. Surat angkut tumbuhan dan satwa dalam negeri. Tapi kami pastikan untuk satwa ini pasti ilegal karena untuk jenis-jenis ini memang belum ada yang menangkarkan. Pasti akan diambil dari alam. Itu. Jadi kami berharap karena memang di Perak ini kan semua muaranya ke sini, pintu masuknya. Ya, jadi kami sangat berharap bisa lebih solid lagi karena terus terang banyak sekali yang mencoba untuk masuk lewat Perak ini. Jadi kami sangat juga berterima kasih ke karantina, ke teman-teman dari Kasat Reskrim, dari Polres Tanjung Perak, karena kalau kita nggak bisa sama-sama kita pasti akan kewalahan, kecolongan terus. Betul. Seperti itu, apalagi personel kami juga sangat terbatas di KSDA Jawa Timur. Monggo dari Ibu. Baik, terima kasih Pak Gandhi. Kami dari Karantina Pertanian Surabaya sangat berterima kasih khususnya kepada KP3 dan juga KSDA serta pemerhati satwa di mana telah berusaha menggagalkan penyelundupan satwa langka semua dan termasuk Appendix 1 untuk yang bekantan dan untuk yang lain-lainnya itu termasuk Appendix 2. Dan untuk Appendix 1 itu dilarang peredarannya ya perdagangannya ya Pak Dodi. Kalau yang Appendix 2 itu merupakan satwa yang sudah terancam kepunahan. Jadi kalau dari segi karantina kami bertugas melakukan pengawasan
dan pencegahan tersebar, masuk dan keluarnya hama penyakit hewan karantina dan juga organisme pengganggu tumbuhan karantina. Dan saya berharap dengan adanya kerjasama semacam ini bisa menghentikan para oknum-oknum tersebut sehingga satwa-satwa liar kita bisa kita lestarikan. Dan kedepannya saya tetap berharap agar pelakunya siapapun itu bisa diteruskan, ditindaklanjuti sampai ke P21. Mungkin itu harapan dari kami, Pak Gandhi. Baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Jadi pesan yang bisa kita tangkap mulai dari pemburu, pengepul, penjual, bahkan pembelinya itu harus kita selidiki Pak Kasat ya sampai kemudian kita dapatkan. Lalu juga tadi Bapak-Bapak Ibu juga menyampaikan adanya peran serta dari pemerhati satwa. Seperti apa sih peran serta yang dirasakan dengan adanya penangkapan ini Pak Kasat? Monggo. Kami jelaskan Bapak Gandhi, karena kalau pemerhati ini menurut kami penting perannya. Ya ini kalau di hutan, setahu kami di wilayah endemiknya pasti pemerhati itu secara rutin bergantian melaksanakan patroli. Kemudian maka dari itu ketika mereka melaksanakan patroli tentunya ada informasi yang didapatkan di wilayah sana sehingga bisa diteruskan ke wilayah di Indonesia. Entah itu lewat Tanjung Perak, entah mungkin Tanjung Priok, entah mungkin lewat jalur yang lainnya. Sehingga nanti bisa diteruskan kepada mungkin BKSDA, mungkin kepada kami, mungkin kepada karantina, kepada tim ini bisa melaksanakan pencegahan. Maka dari itu peran pemerhati satwa Indonesia ini kami rasa cukup sangat dominan terhadap proses pencegahan peredaran satwa dilindungi tersebut. Jadi kami masih terus berharap bahwasanya pemerhati satwa jangan sampai nanti bosan. Artinya bosan memberikan informasi. Pak Kasat ya. Artinya juga jangan takut nanti ternyata mungkin ada orang yang di sana menakut-nakuti dan sebagainya. Tenang saja, tidak perlu takut, yang penting kita berbuat hal yang benar. Saya rasa pasti akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami dari tim ada gabungan berkomitmen tidak akan stop sampai di sini. Kita dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir sudah melaksanakan beberapa, memang jadi kadang kalau yang kita pas pengungkapan burung itu jumlahnya sampai ratusan. Di bulan berapa itu Pak? Di akhir tahun Pak, di akhir tahun itu 2021 jumlahnya ya? ratusan. Kemudian di tengah tahun itu ada tapi jumlahnya hanya 2. Kemudian itu kita melaksanakan press release. Kemudian di awal tahun ini kita melaksanakan memang tidak sampai 10 tapi cukup mencengangkan karena satuannya betul-betul yang jenis dilindungi dan kualitasnya tadi sangat langka memang. Mungkin itu Pak Gandhi. Siap. Monggo Bapak. Terkait dengan pemerhati satwa, sebenarnya bukan hanya memberikan informasi saja. Di kami juga sangat membantu utamanya dalam proses pelepasan kembali, pelepas liaran. Karena memang kembali lagi untuk proses satwa yang sudah tertangkap, yang sudah dipelihara sekian lama itu kan memang butuh rehabilitasi. Jadi direhabilitasi dulu, baru setelah sudah sesuai, sudah bisa mandiri gitu, perilaku alaminya sudah kembali. Ya. Nah itu bisa kita lepaskan di lokasinya di mana baru kita lepaskan. Nah itu juga peran dari teman-teman yang pemerhati ini juga sangat besar, membantu juga bagi kami di KSDA. Kemudian juga terkait dengan ini juga pemerhati memang faktor penting itu memang informasi. Kalau di awal ini preventifnya Pak ya. Iya, karena beberapa kasus yang kalau kita melihat yang sampaikan Pak Kasat tadi memang terjadinya kejadian di Perak itu semakin menurun sebenarnya Pak, dari tahun ke tahun dibanding dengan 2 tahun yang semakin menurun sebenarnya. Karena mereka juga mempelajari, karena sering ketangkep akhirnya kayak kemarin Bu yang di Banyuwangi itu juga geser ke sana terus geser lagi gitu. Jadi memang dia melihatnya itu seperti yang terakhir di Lamongan itu juga menjauhi ini Perak karena memang di sini kita solid gitu Pak. Jadi mungkin juga menjadi PR bersama lagi memang bukan hanya melihat celah juga, melihat celah, sehingga kami juga perlu juga menginfokan ke teman-teman di KSDA di wilayah lainnya, bukan hanya di Surabaya. Terutama yang punya dermaga-dermaga. Betul, pelabuhan kecil sekarang itu arahnya, mengarahnya ke sana. Mungkin juga betul Madura. Juga peran serta dari polisi Polairut banyak bantu. Iya, banyak bantu. Monggo Ibu,
gimana tanggapannya? Baik, terima kasih Pak Gandhi. Kalau dari segi karantina, pemerhati satwa itu yang kami rasakan sangat memegang peranan. Kami pernah mungkin sudah 3 kali ya mendapatkan support dari pemerhati satwa. Yang pertama saat melakukan penolakan satwa yang di Banyuwangi, ada pemerhati satwa yang sangat antusias untuk menyelamatkan satwa-satwa yang sudah terancam punah, dan saat itu yang dilakukan oleh kami karena prosesnya itu ketangkepnya di Banyuwangi sehingga banyak yang mati di Banyuwangi tersebut, maka langsung dari pemerhati satwa sangat antusias untuk menyelamatkan burung-burung tersebut, dan mereka bersedia untuk membayar sampai mau membayar mereka yang menanggung pengembaliannya ya Pak Dodi ya, pengembaliannya satwa tersebut ke wilayah asal ke alam bebasnya. Itu kemarin juga kami di Banyuwangi dari Mataram dibantu juga oleh pemerhati satwa. Oh, asal hewannya dari Mataram. Asal hewannya dari Mataram, burung, terus satwa juga dari Mataram. Ada juga mereka yang pemerhati satwa itu seperti yang disampaikan oleh Pak Dodi, Pak Gandhi, memberikan informasi ke kami. Mereka ada misalkan dari Kalimantan, ada nanti jam segini akan datang. Terus kemarin dari Timika ya Pak ya, mereka menyampaikan ke kami sehingga kami langsung berkolaborasi, berkoordinasi dengan Polres dan juga KSDA untuk melakukan penangkapan agar terjadi penggagalan penyelundupan tersebut. Baik, Bapak-bapak, Ibu, jadi tadi sudah disampaikan dari Polres Tanjung Perak, setelah konferensi pers yang kemarin tetap dilakukan penyelidikan dan penyidikan Pak ya, kemudian sampai dengan menangkap pemburu, pengepul, bahkan penjual dan pembelinya. Mungkin dari BKSDA bisa menyampaikan ke sahabat Humas apa langkah selanjutnya Pak setelah hewan ini yang masih hidup terutama setelah didapatkan, apa yang dilakukan mungkin dari BKSDA dan dari karantina, monggo. Jadi untuk satwa-satwa yang hasil tangkapan ini biasanya akan kita rehabilitasi dulu di kandang transit. Sudah barang tentu sebelum dibawa ke kandang transit harus ada kelayakan dari karantina terkait apakah itu layak sehat atau tidak. Karena pernah kejadian yang di NTT itu mengandung ini Pak, flu burung. Oh iya. Sehingga kami juga kalau tahu malah khawatir, sehingga kami sekarang sudah sepakat dengan teman-teman di karantina, dengan Bu Cici dan teman-teman. Jadi semua satwa sebelum ke kita harus ke karantina dulu untuk dilihat ininya kelayakan kesehatannya. Kalau memang sehat baru ke kandang transit. Nah, di kandang transit kita akan rehabilitasi. Biasanya kalau satwa-satwa ini hanya beberapa saat dipelihara, mungkin akan lebih cepat untuk bisa kembali ke sifat liarnya. Tapi kalau sudah dipelihara sangat lama, ini juga butuh waktu. Setelah kita nilai perilakunya sudah mendekati liar, baru kita lepas. Nah, beberapa memang kita harus melihat lokasinya di mana dulu. Ketika ditangkap itu, misalnya kayak bekantan ini, nantinya juga akan kita kembalikan ke Kalimantan. Misalnya dari burung-burung dari Papua, ya kita akan kembalikan ke Papua. Kecuali kalau memang penyebarannya itu merata, di Jawa juga ada, mungkin kita bisa sebar di sini. Tapi kalau yang khusus endemik ya memang harus kita kembalikan ke alamnya di sana. Itu yang mungkin. Jadi memang kembali lagi memang untuk satwa-satwa ini terus terang tidak bisa langsung dilepas karena memang perlakuannya ketika sudah ditangkap ataupun sudah berbeda karena ada perlakuan dikasih pakan segala macamnya. Ini kan perlu kita kembalikan untuk ke sifat liarnya. Jadi memang perlu rehabilitasi dulu di kandang transit. Mungkin itu Pak Gandhi yang bisa kami sampaikan. Monggo, Ibu Cici. Baik, terima kasih. Kalau dari karantina, seperti yang disebutkan saya, tugasnya yaitu untuk cegah tangkal hama penyakit hewan karantina. Jadi kalau ada tangkapan atau penyerahan dari polisi, kami akan selalu melakukan pemeriksaan kesehatan, baik itu secara klinis maupun laboratoris. Jadi hewan-hewan tersebut kita lakukan pemeriksaan secara klinis dengan kasat mata dulu, apakah hewan-hewan tersebut sehat atau tidak.
Kemudian kita lanjutkan dengan pengujian laboratorium. Pengujian laboratorium seperti manusia juga, Pak Gandhi. Kita check up semuanya, kita lakukan pengambilan sampel untuk seperti yang disampaikan Pak Dodi, karena di burung itu, di satwa ada beberapa penyakit yang bisa menular ke manusia yang disebut dengan penyakit zoonosis. Itu yang berbahaya, Bu, yaitu yang berbahaya, yang flu burung itu sangat menular kepada manusia. Jadi kita melakukan pengambilan sampel, kemudian kita lakukan pengujian AI. Kalau itu negatif, baru kita lakukan serah terima ke KSDA untuk dilakukan proses selanjutnya, ya Pak Dodi, ya. Berarti Bu, sebenarnya yang berbahaya dari selain masalah ini adalah hewan langka, juga dalam penyebaran penyakitnya, ya. Banyak benar. mungkin pembeli yang tidak tahu adanya penyakit ini, sehingga akhirnya lingkungan di sekitarnya jadi tertular penyakit, Bu, ya. Bisa jadi seperti itu, ya. Termasuk juga tadi Pak Dodi sempat menyinggung bahwa ada hewan-hewan yang diambil, dia sudah dipelihara. Nah, itu bagaimana ceritanya, Pak Dodi? Misalnya menemukan ada orang yang memelihara satwa liar, gitu. Apakah kemudian si pemelihara ini harus mengembalikan ke BKSDA atau seperti apa? Untuk Sobat Humas juga perlu ketahui, memang untuk satwa-satwa yang dilindungi untuk memelihara itu memang harus ada izinnya, izin penangkaran. Tapi memang untuk satwa-satwa yang tidak dilindungi, kita juga menerima penyerahan secara sukarela dari masyarakat. Jadi kita ada call center, tinggal dikontak, dihubungi ke kita, ke kami. Nanti bisa disampaikan call centernya berapa? 0811 30 20 193. Sudah barang tentu untuk penyerahan ini harus clear and clean, artinya tidak ada masalah dengan kepolisian. Jangan sampai nanti kalau ada masalah baru serahkan ke kita. Jadi kami minta ada clear and clean, tidak sedang bermasalah dengan pihak kepolisian, dengan instansi terkait, baru kita pelihara, kita bawa ke kandang transit, biasanya seperti itu untuk kita lakukan rehabilitasi. Seperti itu ya, Pak Dodi. Ya, jadi memang sekali lagi peran serta masyarakat untuk menyelamatkan satwa ini sangat dibutuhkan, ya Pak Dodi, ya, Bu Cici. Iya. Baik Pak Dodi. Pak Dodi tadi sempat menyampaikan bahwa ada satwa yang boleh dipelihara oleh masyarakat. Nah, mungkin bisa disampaikan satwa yang bagaimana dan apa persyaratan yang mesti dilengkapi seperti itu. Perlu diketahui bahwa memang untuk satwa-satwa yang dilindungi utamanya itu untuk bisa dipelihara itu memang dimungkinkan untuk dipelihara asalkan satwa-satwa ini merupakan hasil dari penangkaran. Dari F3, F2, F3 ke atas itu bisa. Bukan dari pemburuan, Pak, ya? Bukan. Jadi di KSDA itu ada namanya unit penangkaran. Jadi ada beberapa, kalau di Jawa Timur itu kebanyakan adalah jenis rusa yang ditangkarkan. Jadi kalau dia sudah F2 ke atas itu bisa dijual, tapi sudah barang tentu harus ada ketentuan-ketentuannya. Jadi bukan langsung dijual gitu, enggak, tapi harus mengurus izin edar dulu. Jadi setelah dia sudah berhasil, ini ceritanya sudah berhasil menangkarkan. Jadi kalau untuk penangkaran itu kan minimal harus 2 pasang. 2 pasang dia memiliki, terus jantan dan kalau kami menyarankan itu bisa didapat dari hasil penangkaran aja. Jadi kan itu kan kalau hasil penangkaran itu bisa lebih dari keturunannya F3 ke atas. Jadi intinya kalau dia sudah berhasil, nggak usah menunggu lama. Jadi kalau memang kepingin untuk usaha bisnis bisa. Jadi itu harus mengurus izin edar dulu. Setelah izin edarnya keluar, baru itu bisa diperjualbelikan. Nah nanti ketika misalnya ada yang berminat, itu nanti selain dapat sertifikat, dia juga dapat SADN untuk nanti kedepannya untuk bisa digunakan untuk asal-usul satwa itu. Nah, kemudian untuk kandangnya memang masing-masing satwa itu berbeda-beda. Intinya bahwa untuk kandang itu juga harus memenuhi aspek dari animal welfare. Itu. Jadi misalnya kita bergerak, artinya kita tidak merasa dikurung, sempit gitulah. Itu yang biasanya kita ketika ada masyarakat yang ingin menangkarkan satwa itu, kita akan dampingi. Untuk teknisnya seperti apa, ukurannya itu pasti kita dampingi. Termasuk memang ada persyaratan-persyaratan seperti harus ada proposal, kemudian juga ada pengajuannya ke kita, terus kemudian juga proses
Dan sekarang untuk pengurusan ini adalah melalui online semua, melalui OSS itu. Jadi perizinan OSS ya. perizinan itu nanti semua di-upload di situ, lah nanti keluarnya juga seperti itu, dan izin berlaku untuk 5 tahun. Ancaman hukuman terhadap si, ini kita sebut nih kurir ya Pak ya? Kurir. Iya. Itu seperti apa ancaman hukuman terhadap si pelaku ini? Jadi kita terhadap bukan hanya kurir sebenarnya, tapi di dalam pasal tersebut ada bunyi yang menjual, mengangkut, menyimpan, memperdagangkan. Itu dalam satu pasal di Undang-Undang Konservasi ada, di Undang-Undang Karantina ada, itu juga ancaman hukumannya minimal 5 tahun penjara. 5 tahun penjara. Jadi dalam satu undang-undang dan satu undang-undang lainnya itu saling berkaitan. Ya, ini ada yang memperdagangkan, menyimpan dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang di dalam undang-undang karantina itu yang tidak dilengkapi oleh sertifikat kesehatan. Sehingga itu menjadi satu kesatuan yang cukup penting, karena bisa jadi hewan tersebut juga hidup tapi membawa penyakit, bisa jadi apalagi yang sudah meninggal, bisa menimbulkan virus yang lainnya. Mungkin tambahan mengenai sanksi terhadap pelaku ini Pak Dodi? Jadi kalau yang terkait dengan sanksi hampir sama yang disampaikan oleh Pak Kasat Reskrim, memang menggunakan Undang-Undang Nomor 5 tahun 90. Dan sekarang dengan ini bisa kita tambahkan sebenarnya dijuntukan dengan Undang-Undang Karantina. Jadi kalau karantina kan memang maksimal 2 tahun Bu. Nah di kita 5 tahun, jadi bisa memberatkan. Di sekitar 7 tahunan untuk maksimalnya. Kalau sanksi pidananya itu di pasal 88 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 disebutkan kalau tidak dilengkapi dengan persyaratan karantina maka diancam hukuman 2 tahun penjara dan sanksi 2 miliar. 2 miliar ya. Untuk terhadap tersangka ini Pak Kasat, apakah dilakukan penahanan? Kita laksanakan penahanan. Penahanan untuk kendaraan yang digunakan? Kita laksanakan penyitaan. Penyitaan ya, dan itu karena ini termasuk perdagangan hewan, itu juga termasuk disita untuk negara kan kendaraannya? Disita untuk negara. Iya. Nanti kita menunggu putusan dari pengadilan terhadap barang sitaan ini, nanti putusannya seperti apa, nanti tinggal proses pelaksanaan juga kepada siapa, nanti kita menunggu putusan pengadilan. Iya, berarti truk pengangkutnya nanti disita untuk negara Pak ya? Siap. Nah, ini apa namanya, untuk Sobat Humas perlu ketahui, jadi tidak hanya hukuman untuk si supir yang mengangkut, juga kepada yang punya mobil, Pak Kasat ya. Ini tidak bisa diambil kembali, jadi sudah disita untuk negara. Baik, mungkin di sesi terakhir kita ingin mendapatkan harapan dari Pak Kasat, Pak Dodi dan Bu Cici terkait mengenai satwa liar ini yang perlu kita lindungi bersama. Monggo. Yang pertama, kami punya harapan kepada masyarakat, kemudian kepada mungkin pemburu yang menonton, mungkin pengepul, sudahlah hentikan peredaran-peredaran seperti ini. Karena pemburuan di hutan itu tidak mungkin kita tidak bunuh induknya, itu pasti dibunuh induknya. Kita ini hidup berdampingan dengan alam. Harapan kami ya berdampinganlah dengan bijak, dengan baik, sehingga nanti kehidupan ini bisa diarungi juga dengan baik. Kalau masih ada peredaran-peredaran seperti ini, yang pertama kami juga tidak akan tinggal diam. Kami akan proses terus secara tuntas, baik itu pemburu, pengepul, penjual, pembeli, kami tidak akan pandang bulu untuk tangkap yang bersangkutan. Harapan kami masyarakat, apabila ada informasi, silakan teruskan kepada Polres Pelabuhan Tanjung Perak, silakan, atau mungkin Polres jajaran Polda Jawa Timur, baik itu Polres-Polres yang ada di yang mempunyai dermaga ataupun yang tidak, mungkin bisa diteruskan sehingga bisa dilakukan pencegahan. Utamanya pencegahannya adalah yang penting satwa tersebut tidak meninggal. Itu yang paling utama, karena apalagi kalau dia sudah terancam punah dan jumlahnya sudah sangat minim, itu kita menyelamatkan satu itu sudah sangat berharga, Pak Gandhi. Ya. Mungkin begitu Sobat Humas. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak, Pak Dodi. Untuk Sobat Humas, mari kita sama-sama merawat dan melindungi satwa-satwa, utamanya satwa liar yang dilindungi, dengan saling memberikan informasi sekaligus menyampaikan ke kami. Mudah-mudahan dengan seperti ini kita bisa merawat demi anak cucu kita. Monggo, Bu Cici.
kami dari Karantina Pertanian Surabaya ingin menyampaikan persyaratan melalu lintaskan hewan. Yang pertama yaitu harus dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari daerah asal. Yang kedua, dilaporkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan dan pengeluaran. Yang ketiga, melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang sudah ditetapkan. Sobat Humas, terakhir saya sampaikan, mari kita bersama-sama untuk menjaga kelestarian sumber daya alam Indonesia. Baik, itu edisi podcast kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila Sobat Humas ingin memberikan masukan atau ingin bertanya, silakan chat di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Matur saka langkung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.